Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, syukur dan puji kita tetap naikkan kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan-Nya, sehingga kita diperkenankan untuk menjalani peristiwa hari-hari menjelang kita merayakan Paskah. Dan hari-hari yang kita jalani sampai kemudian pada akhirnya kita merayakan Paskah adalah hari-hari yang dilewati, yang juga dilalui oleh Yesus dan murid-muridnya, dan memberikan pemaknaan yang paling penting bagi kita untuk memaknai hari-hari itu. Pertama, malam ini kita tiba pada peringatan Hari Kamis Putih. Dan bagian firman Tuhan yang akan kita baca, sebelumnya kita berdoa untuk membaca firman Tuhan ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan apabila Engkau memungkinkan kami semua untuk berada dalam pemaknaan hari-hari yang Engkau lewati bersama dengan murid-murid-Mu sebelum tiba pada hari Paskah, kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Di Kamis Putih ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, mampukan kami memahaminya dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dari Injil Yohanes pasal 13, ayat 31 sampai 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah aku katakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Saudara, dari firman Tuhan yang kita baca pada Kamis Putih hari ini, kita bersama-sama merenungkan bagaimana suasana yang dialami oleh Yesus dan murid-muridnya saat itu. Mendahului perikop ini, kita melihat bahwa itu adalah rangkaian atau masa itu adalah rangkaian dari perjalanan Yesus menuju kepada kayu salib. Dan perikop pembacaan kita sebelumnya, sebelum perikop ini, menceritakan bahwa dalam penderitaannya itu Yesus masih sempat melakukan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk semakin menguatkan dan meneguhkan murid-muridnya. Ungkapan pertama yang luar biasa dari ayat yang pertama kita baca tadi, ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera."
Yesus berbicara tentang kemuliaan Bapa yang terwujud di dalam dirinya, dan di dalam dirinya terdapat kemuliaan Bapa. Saudara-saudara, seandainya kita murid-murid yang ada di sekitar Yesus pada saat itu, saya yakin bahwa baik murid-murid maupun kita akan merasa bangga, akan sangat bersemangat dalam mendengarkan ungkapan Yesus itu. Bagaimana tidak? Orang yang kita ikuti itu, orang yang kita percayai itu, sekarang saatnya berbicara dengan tegas bahwa kemuliaan Allah ada di dalam dirinya, dan di dalam dirinya kemuliaan Allah itu dinyatakan. Itu sebuah berita tentang kepastian. Seluruh tentang pekerjaan Allah terwujud di dalam diri Yesus. Tetapi saudara-saudara, saya bisa membayangkan perasaan murid-murid akan sebentar saja mengalami kebanggaan itu, semangat itu. Karena dalam ayat selanjutnya, Yesus mengatakan dalam ayat 33, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Dalam ayat 33 ini tiba-tiba Yesus melanjutkan perkataannya tentang perkataan perpisahan, saudara. Dan perkataan perpisahan itu bahkan lebih ditekankan lagi dengan mengatakan, di tempat di mana aku nantinya pergi, kamu tidak mungkin pergi ke sana juga. Saya meyakini saudara-saudara bahwa pikiran murid-murid pada saat itu akan tertuju kepada pikiran mereka yang dimain-mainkan seperti itu. Apa gunanya kebersamaan 3 tahun terakhir ini? Atau mungkin juga seperti lagu, bukan perpisahan yang aku tangisi, namun pertemuanlah yang aku sesali. Mengapa Yesus datang bersama-sama mengasihi mereka dengan cara luar biasa selama 3 tahun, kalau pada akhirnya di masa di mana Yesus mengatakan tentang kepastian kemuliaan Allah Bapa itu ada di dalam dirinya, dan kemuliaan di dalam dirinya itu adalah kemuliaan Bapa, tetapi tiba-tiba mengatakan tentang perpisahan. Saudara-saudara, mengapa bagian itu yang kemudian dikatakan oleh Yesus? Semakin membuat, saya yakin itu semakin membuat murid-muridnya menjadi bingung. Tetapi kalau kita pikir, kalau kemudian kita cermati lebih jauh, ternyata tidak, saudara. Karena ternyata setiap perpisahan bisa menjadi masa lalu pada saat yang sama. Ternyata ada sesuatu yang bisa memberikan pegangan kepada murid-murid, sekalipun Yudas baru saja pergi, memilih pilihannya sendiri. Dan ternyata di dalam bagian itu Yesus bisa menghadirkan sesuatu yang bisa sangat menghiburkan murid-murid. Dan pastilah murid-murid pada saat itu akan menunggu-nunggu kira-kira apa yang akan dikatakan oleh Yesus selanjutnya, untuk kemudian mereka tidak usah lagi menangisi perpisahan dengan Yesus kalau betul-betul itu terjadi. Dalam ayat yang ke-34, Yesus berkata, "Aku memberikan berita baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi.
Itu yang dikatakan Yesus sudah kepada murid-muridnya. Perintah baru. Ini bukan perintah lama, ini perintah baru. Ini akan menghilangkan keadaan dan pergumulan di masa yang lalu dengan semua ketidakberdayaan umat manusia untuk memahami kehadiran Allah dalam hidup mereka. Ini sama sekali perintah baru. Dan perintah baru itu adalah hendaknya murid-murid saling mengasihi. Saudara, kalau kita perhatikan, perintah saling mengasihi itu selalu berarti bahwa orang diajak untuk saling menguatkan, saling menjaga, menuntun, memperhatikan, peduli, dan seterusnya. Bahkan dalam ayat 34 ini, Yesus meneruskan kalimat itu dengan hendaklah kamu saling mengasihi itu sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yesus sama sekali tidak memperhitungkan betapa kotornya murid-murid itu. Yesus tidak pernah memperhitungkan pula betapa bejatnya kita ini dalam menjalani kehidupan kita yang seringkali membelakangi Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus tidak pernah memiliki hati yang dipenuhi dendam, amarah, dan pembalasan. Dia mengajak murid-muridnya untuk saling mengasihi dengan cara demikian. Dan itu memang telah dibuktikan sebelumnya oleh Yesus sebelum perikop ini. Di dalam perikop itu, perikop di atasnya perikop ini, Yesus baru saja merendahkan dirinya, membasuh kaki, dan memberikan roti sebagai tanda kasihnya kepada semua murid-muridnya. Dan yang sangat menarik itu dalam pembasuhan kaki itu, kaki Yudas Iskariot pun dibasuh oleh Yesus. Kaki Simon Petrus pun dibasuh oleh Yesus. Kita tahu bersama bahwa Yesus sudah tahu sebelumnya bahwa Yudas Iskariot yang kakinya pada saat itu dibasuhnya adalah kaki dari seorang pengkhianat. Dan Yesus pun tahu bahwa kaki Petrus itu adalah kaki dari seorang yang 3 kali menyangkalnya nantinya. Tetapi Yesus tetap melakukan itu dan melakukannya dengan cara merendahkan diri. Lalu pergumulan kita hari ini, saudara, adalah mengapa Yesus menyuruh kita, menyuruh murid-muridnya untuk saling mengasihi dengan cara bagaimana dia mengasihi mereka. Ternyata Yesus mau supaya kita semua saling mengasihi dengan teladan kasih-Nya itu. Supaya kita semua kembali memiliki kemuliaan Bapa di dalam dirinya. Yesus mau supaya kita kembali memahami asal kita dari mana, bahwa kita ini sesungguhnya bukan berasal dari dunia yang diliputi oleh kebencian, pertengkaran, mementingkan segala sesuatu untuk diri sendiri dan seterusnya. Yesus mau mengajarkan kepada kita supaya kita kembali memahami bahwa kita sebenarnya berasal dari Allah yang sungguh mengasihi kita, siapapun kita dan apapun yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting, saudara, adalah dalam ayat terakhir yang kemudian kita baca tadi. Ketika murid-murid itu rajin melakukan itu, saling mengasihi, dan itu merupakan gambaran akhir dari dunia ini yang akan mengenal siapa-siapa murid Yesus Kristus. Siapa-siapa pengikut dari Allah yang kemudian beriman di dalam diri Yesus Kristus. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, di garis putih ini, kita berusaha untuk membersihkan hati kita.
Kita berusaha untuk menyatakan bahwa segala kehidupan, segala bentuk pekerjaan, usaha tanggung jawab ini ke depan harusnya kita jalani dengan hati yang bersih. Karena apa? Kita telah diajak oleh Tuhan untuk merendahkan diri, untuk melihat segala sesuatunya dalam kerja dan pekerjaan Allah yang begitu luar biasa, yang menyatakan kasih yang luar biasa kepada kita. Mengapa kita harus selalu mempertahankan keberadaan diri kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, dan berbagai hal yang kita miliki hari ini? Padahal kasih yang sempurna dari Allah yang kemudian menyelamatkan kita di dalam diri Yesus Kristus itu jauh lebih besar dari apa yang akan kita dapatkan di tengah-tengah dunia ini, atau apa yang bisa diberikan oleh dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, jalani dan maknai Kamis Putih hari ini dengan saling merendahkan diri satu dengan yang lain, dan menganggap orang lain itu lebih penting dari kita, menganggap orang lain itu adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan, dan memungkinkan kita juga untuk mengasihi sebagai bentuk tanda kita meneruskan kasih Allah kepada diri orang itu. Sehingga kehidupan kita ke depan setelah Kamis Putih ini adalah sebuah bentuk kehidupan sukacita di dalam kemuliaan Bapa. Amin.